Perasaan kekuasaan sangat luar biasa. Pantas saja nona besar sangat tirani. Mendengar suara patah tulang Fang Dafu, jantung Fang Han naik. Karena setelah bertahun-tahun, akhirnya Fang Han menjadi seseorang. Di bawah tatapan sengit Fang Han, mereka bertekuk lutut. Berjanji akan mematuhi apa yang dikatakan Fang Han. Setelah itu, Fang Han secara berturut-turut, memilih 250 pelayan yang akan menjadi bawahannya. Baiklah Fang Han, masalah ini telah berakhir. Fang Lai telah menerima hukumannya, karena tidak mendengarkan perintah nona besar. Ayo mulai bekerja, semua orang bubar, lakukan tugas masing-masing. Suruh Fang Xiang. Sedangkan Fang Han menetap di Spirit Beast Palace, sebuah istana yang berisi banyak istal dan ladang. Di sana Fang Han menemukan tempat membiakkan bangau, yang dikelilingi jaring ungu yang terbuat dari sutra. Fang Han mengingat spirit Tamer Tablet. Jika saya meneteskan darah di atasnya, apakah itu benar-benar akan memungkinkan saya untuk mengontrol bangau ini? Setelah Fang Han menyelesaikan ritual darah, tiba-tiba ada sebuah suara dari belakangnya. Tablet itu dikenal sebagai pengikat darah, dan Anda sekarang bisa berkomunikasi melalui jiwa dengan 36 bangau itu. Fang Han kemudian melirik. Ternyata itu Miss Qiang. Sepertinya kamu tahu banyak. Mendengar itu, Fang Qiang tertawa kecil dan melanjutkan. Meskipun kita tidak dianggap sebagai murid sekte Yuhua, jika kebetulan kita disenangi dan bisa masuk sekolah, itu adalah hal-hal kecil yang harus diketahui lebih dulu. Kemudian Fang Qiang menjelaskan berbagai macam senjata dan kegunaannya. Di antaranya, Faqi, Linqi, Baoqi, Daoqi, dan Xianqi. Terima kasih banyak Miss Qiang, karena sudah memberitahuku begitu banyak, dan membuka mataku. Ucap Fang Han. Hari ini, kamu telah menyinggung Fang Man dan Fang Rui. Cepat atau lambat, mereka akan menyakiti Anda. Lanjut Fang Qian mengingatkan. Kemudian, berbalik dan pergi. Ritual darah, benar. Aku masih memiliki lukisan naga Huang Quan di tubuhku. Aku bertanya-tanya, apakah itu bisa mengikatnya dengan ritual darah? Bagaimanapun, lukisan ini bukan harta roh kelas bawah. Hati Fang Han berdetak kencang. Pada saat ini, manfaat harta sihir akan muncul. Haruskan aku mencoba meneteskan darah di lukisan naga Huang Quan? Tidak. Bagaimana jika ada perubahan? Juga, jika harta ini bisa diikat melalui ritual darah, mungkin Bai Haichan akan melakukannya sejak lama. Sekarang lebih baik jangan bertindak gegabah. Karena, jika itu menyebabkan perubahan, aku pasti akan mati. Gumam Fang Han. Kemudian, Fang Han melihat ke arah bangau dan mengamatinya. Sepertinya, dia berbeda dari yang lainnya. Fang Han berpikir, mungkin itu adalah pemimpinnya. Dia berjalan mendekatinya. Ketika Fang Han hendak mendekat, tiba-tiba terdengar suara wanita berasal dari spirit Tamer Tablet. Orang kecil, cepat buka jala, nona ini ingin terbang bebas di langit. Fang Han sangat terkejut, dia melihat sekelilingnya. Bangau itu mengeluarkan suara klaksonnya lagi. Dan sekali lagi, suara datang dari tablet. Hei, apa yang sedang Anda cari? Setelah mengikat tablet, kata-kata nona ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa manusia oleh tablet, sehingga Anda dapat mengerti. Baiklah, aku akan membiarkanmu keluar, tapi kamu harus mengizinkanku menunggangimu melayang di langit, kata Fang Han. Jika kamu memberi nona ini makan 3 kali sehari dan memperlakukanku dengan nyaman, mungkin nona ini akan mempertimbangkannya, ucap nona bangau. Setelah memahaminya, wajah Fang Han berubah, dan segera memasang wajah tersenyum. Dia berjanji, saya datang untuk merawat peri bangau, jadi saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Jika Anda memiliki keinginan, katakan saja. Aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Sambil berbicara, Fang Han membuka jaring. Kamu sepertinya orang baik, dan sepertinya kita bisa menjadi teman baik. Mulai saat ini, aku akan menginstruksikan yang lain untuk lebih banyak membantumu, kata nona bangau. Terima kasih peri bangau. Apa yang ingin Anda makan hari ini, aku akan mempersiapkannya untukmu.
Tanya Fang Han mengangguk. Pastinya burung dan kelinci bakar. Saya ingin pergi keluar gunung dan menangkap beberapa kelinci dan burung gunung, dan membawanya kepadamu, sehingga kamu bisa memanggangnya untuk saya makan. Tambahkan sedikit garam, mustard, dan lainnya. Wei, hanya berpikir tentang makan makanan panggang, membuat air liurku mengalir. Di tengah pembicaraan Fairy Crane, ia terus-menerus mengeluarkan air liurnya dan mendarat di tanah. Ini adalah air liur bangau, bahan obat yang sangat langka dan mahal. Melihat itu, Fang Han merasa sangat disayangkan, bahwa dia tidak menemukan apapun untuk menangkapnya. Setelah selesai, peri bangau memerintahkan yang lainnya, "Ayo pergi, dan tangkap beberapa binatang liar." Melihat para bangau pergi, Fang Han dengan cepat menginstruksikan kepada 250 pelayan di bawahnya untuk membuat banyak panggangan. Tak lama, para bangau sudah kembali membawa binatang liar yang mereka ingin panggang. Seperti burung, kelinci, ikan besar, serigala liar, rubah, kuntung bunga plum, harimau, macan tutul, kijang, babi hutan dan beruang. Yang lebih mengejutkan adalah, peri bangau membawa ular piton besar yang ditutupi pola simetris, membuat semua pelayan terkejut. Mereka membakarnya sepanjang sore, lalu, bangau itu memakannya dengan lahap. Tak lupa, mereka juga menyediakan anggur untuk minumnya. Setelah melihat kejadian ini, ternyata mengurusi hewan mistis bisa menghasilkan banyak uang. Kemudian, Fang Han bergumam, "Akhirnya aku mengerti, mengapa Fang Man, Fang Rui dan Fang Li iri pada posisinya." Setelah 10 hari, selain berlatih di malam hari, Fang Han telah menghabiskan seluruh waktunya menunggu bangau dan jadi temannya. Hari ini, Fang Han membiarkan bangau meminum anggur untuk mengacaukan kepala mereka. Ketika sekali lagi dia mengangkat masalah terbang di langit di punggung mereka. Terbang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kamu bisa berpegangan pada buluku, tetapi jika kamu jatuh, nona ini tidak akan menyelamatkanmu, kata peri bangau mabuk. Air liurnya sekali lagi menetes, dan kali ini Fang Han menyiapkan kendi kecil untuk menangkapnya. "Baiklah, aku akan berhati-hati," kata Fang Han. Nona ini lepas landas. Ia melebarkan sayapnya dan terbang. Apakah ini perasaan terbang? Meskipun merasa sedikit tidak nyaman, dalam hatinya Fang Han masih sangat bahagia. Setelah jauh terbang, Fang Han menyadari bahwa istana petir ungu sudah tak terlihat. Dia bertanya pada bangau, "Di mana kita terbang? Apa yang kamu takutkan? Nona ini bisa terbang 1000 li dalam 2 jam, tidak ada masalah untuk kembali. Dalam beberapa laf, kita akan berada di sana." "Baguslah, saya akan mendengarkan Anda, lagi pula, Anda yang punya sayap." Tiba-tiba dari depan mereka, ada gumpalan asap hitam, tampak seperti serigala, dan membentuk 7 kolom. Di tengahnya mulai mengembun membentuk wajah yang mengerikan. Melihat itu, peri bangau cemas. "Tidak bagus, ini adalah Skywolf Seven Evil Spirits. Kita harus bergegas pergi, tapi biasanya dalam radius 10.000 li di sekitar Gunung Yuhua, tidak diizinkan ada sekolah yang berafiliasi dengan Yaomo. Bagaimanapun kita harus cepat pergi." Setelah melihat itu, peri bangau dengan segera mengeluarkan suara dan pergi dengan cepat. "Ada apa?" tanya Fang Han. "Lari, lari. Jika kita terlihat, kita pasti akan mati." Peri bangau tidak peduli lagi, dengan cepat mengepakkan sayapnya dan terbang pulang. Pada saat ini, seberkas asap hitam membentuk wajah mengerikan membuka mulutnya yang penuh darah dan akan menggigit Fang Han dan peri bangau. Mereka menghadapi bahaya saat ini. "Tidak baik, kita akan mati di sini." Peri bangau berteriak, tubuhnya menggigil. Penglihatan Fang Han dan peri bangau menjadi hitam, asap itu memiliki racun yang sangat kuat, membuat mereka seperti meleleh. Namun, Fang Han merasakan, sepertinya lukisan naga Huang Quan bergerak dengan samar, mengeluarkan pusaran yang kuat dan menghisap asap hitam itu ke dalam lukisan. "Apa yang terjadi? Baru saja kita akan mati. Kenapa Skywolf Seven Spirit Smoke tiba-tiba menghilang?" tanya peri bangau. "Aku juga tidak tahu kenapa, mungkin kita beruntung."
atau mungkin juga orang itu takut ditemukan oleh sekte Yuhua, kata Fang Han bertindak bodoh. Mungkin juga, bagaimanapun kita telah selamat. Kemudian, peri bangau mendarat kembali di tebing Purple Lightning Peak, dan beristirahat sebentar dengan tenang. Hari ini sangat melelahkan, Fang Han, saya harus kembali dan beristirahat. Ucap peri bangau menguap dan mulai mengeluarkan air liur. Baiklah, tolong beritahu bangau lain untuk tidak terbang jauh dari Gunung Yuhua. Fang Han mengangguk menyaksikan peri bangau pergi beristirahat. Kemudian, dia pergi ke kamarnya dan mengeluarkan lukisan naga Huang Quan untuk melihat apakah ada perubahan yang terjadi. Pada saat yang sama, di luar Gunung Yuhua di tempat serigala langit 7 asap roh jahat muncul, kolam asap mulai perlahan turun, terkondensasi menjadi bola dan menyatu menjadi labu hijau gelap seukuran telapak tangan. Seorang pria muda dengan dingin menatap langit. Bangau itu, bagaimana bisa lepas dari 7 asap serigala roh jahat? Apa yang terjadi, saudara Wang Molin? Apa yang kamu lakukan secara diam-diam, kata Jin Sitai muncul dari hutan dan menggantung di udara. Setelah melihat orang yang mendekat, Wang Molin segera melayang dengan 7 asapnya. Sepertinya saudara Molin belum memasuki alam surgawi. Jika tidak, Anda tidak akan menggunakan kekuatan dari Seven Evil Spirit Guard, dan akan menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk mengapung. Ucap Jin Sitai tertawa. Jin Sitai, Anda telah memanggil saya untuk membantumu, mengapa kau menyindir? Memasuki alam surgawi hanyalah masalah waktu. Bagi saya saat ini, bahkan jika itu adalah orang yang telah memasuki alam surgawi, selama belum dilatih ke tingkat 5, dan tidak dapat meletakkan arai besar, maka saya bisa bersaing mengandalkan Baoki saya tingkat 7 Evil Spirit Labu, kata Wang Molin. Jika bukan karena 5 tahun Islu, ayahmu meminta 1 pil yin yang panjang umur kepada Penatua Treasury Pil dan memberikannya kepadamu. Apakah kamu akan memasuki alam surgawi, dan menjadi murid sejati? Kamu benar-benar mendapat berita ini. Baiklah, saya memanggil Anda kali ini karena saya benar-benar membutuhkan bantuanmu. Hanya Baoki Anda yang mampu menahan pisau terbang petir ungu milik Fang Qingshui. Apakah kamu yakin pil Jiukwao dan lukisan naga Huang Quan ada di tangan Fang Qingshui? Jika tidak, saya tidak ingin mengambil resiko melawannya. Tentu saja, itu didapatkan Bai Hai Chen murid sekte bintang di tanah meteorit Yellow Spring Mountain. Kemudian Fang Qingshui membunuhnya. Jelas 2 harta itu berada di tangannya. Pil Jiuqiao dapat membantu Anda memasuki ranah ajaib. Adapun lukisan naga Huang Quan, saya menginginkannya, kata Jin Sitai merayu. Kamu ingin membunuh Fang Qingshui? Jika seorang murid sejati mati, akan sulit bagi Anda untuk menghindari tanggung jawab, kata Wang Molin tidak pasti. Aku tidak akan membunuhnya, aku hanya akan mengambil tubuh dan pikirannya, menaklukkannya, dan memaksanya menyerahkannya. Mulut Jin Sitai mengungkapkan konspirasi. Pada saat yang sama di tempat Fang Han, dia sedang berbaring di tempat tidurnya, mengamati lukisan naga Huang Quan. Untungnya, lukisan naga Huang Quan menyelamatkan saya hari ini. Sebenarnya rahasia apa yang dimiliki harta ini, dan apa tingkatannya? Pada saat ini, Fang Han menyadari bahwa ada satu tempat yang tampaknya berbeda dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu yang berenang di aungai Huang Quan. Ternyata itu adalah wajah mengerikan yang akan membunuhnya tadi. Itu sebenarnya telah disegel dalam lukisan ini. Lukisan ini, meskipun saya tidak menggunakannya, tetapi masih bisa melindungi hidup saya. Mulai sekarang saya akan menyimpannya baik-baik. Setelah itu, akhirnya dia tenang dan pergi tidur. Setelah bangun, itu sudah sepertiga malam, langit berkabut, dan sangat sunyi. Dia membalikan tubuhnya dan bangkit dari tempat tidur dan mandi. Kemudian Fang Han berlatih di tepi tebing, dan mendapatkan realisasi. Tiba-tiba seluruh tubuh Fang Han terasa dalam ekstasi, kotoran dalam darahnya sedang dibersihkan dengan setiap nafas, gelombang besar mengikis pasir untuk membungkapkan emas. Nafasnya mencapai tingkat terbesar, fisik tubuhnya juga jantungnya tampaknya lebih padat dari sebelumnya, dan pendengarannya lebih jelas. Ini adalah tingkat ke-6 dari alam mortal, Qi. Dalam sebulan,
Akhirnya Fang Han menerobos ke tingkat ke-6, tahap Qi. Siapa di sana? Pada saat ini, Fang Han mendengar sedikit gerakan angin di belakangnya. Fang Han berbalik, dia melihat seorang wanita, ternyata itu Fang Qingsui. Anda benar-benar berhasil menembus ranah mistis dan memasuki tingkat ke-6 tahap Qi. Bakat dan potensi Anda sangat bagus. Di antara murid-murid II klan Fang, yang memasuki tingkat ke-6 jarang terjadi. Siapa namamu? Tanya Fang Qingsui memandang Fang Han. Apakah Nona tidak mengingatku lagi? Saya pelayan Fang Han. Bulan lalu, Nona besar menginstruksikan saya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dalam mengurus binatang roh, kata Fang Han buru-buru. Fang Han, tampaknya saya memiliki firasat tentang Anda. Anda adalah pelayan yang memakai kantong empedu ular viper kan? Tanya Fang Qingsui. Ya benar, aku adalah pelayan itu. Jawab Fang Han. Tidak buruk, kamu telah mencapai tingkat ke-6, akan sangat disayangkan jika membiarkanmu mengurusi binatang roh. Saat ini saya masih memiliki kuota murid luar, apakah Anda ingin mengisinya? Jika Anda bisa dipromosikan ke murid pelataran dalam, mungkin Anda akan diberi linki dari klan Fang saya, kata Fang Qingsui samar. Apa, Anda benar-benar akan memberi saya kesempatan untuk menjadi murid luar? Setelah mendengarkan kata Fang Qingsui, Fang Han tidak bisa mempercayai telinganya. Apakah pelayan ini memiliki kebajikan dan kemampuan? Tanya Fang Han gemetar. Kamu berhasil berlatih sampai tingkat ke-6 menunjukkan kamu memiliki kebajikan dan kemampuan, bukan status. Baiklah, kemasi barangmu dan bawa tanda tanganku dan pergi ke area pendaftaran murid luar. Cepat, jangan sampai saya lupa tentang waktu ini. Kemudian Fang Qingsui memberi tanda perekrutan pada Fang Han di papan salju, dan Fang Han buru-buru menyimpan tanda itu. Pada saat dia menyimpan tanda, Fang Qingsui sudah menghilang tanpa bayangan. Nona besar, bagaimana dengan pekerjaanku yang membangkitkan semangat binatang? Kepada siapa kamu akan memberikannya? Tanya Fang Han dengan tergesa-gesa. Namun, tidak ada jawaban yang datang, karena Fang Qingsui sudah kembali ke pelatihan pintu tertutup. Sudahlah, dia tidak peduli dengan masalah apapun. Tablet sudah ada di tangan saya, jadi saya masih bisa berkomunikasi dengan peri bangau. Fang Han berhenti memikirkan hal-hal rumit. Keesokan harinya, Fang Han bergegas. Dia melihat dataran di tengah pegunungan. Ayah, Fang Han, setelah tiba di dataran ini, aku tidak lagi berani terbang. Langit di atas dataran ini dibatasi oleh peraturan. Saya akan mengecewakan Anda di sini, dan kembali ke Purple Lightning Peak. Jika Anda membutuhkan saya, panggil saja menggunakan spirit tamer tablet, kata peri bangau. Baiklah, Fang Han mengangguk. Dia tidak membuang waktu untuk melihat pemandangan. Sebaliknya, sambil memegang tanda tangan Fang Qingsui, segera berjalan ke sebuah rumah di bagian timur kota. Di bagian atas rumah ini ada tanda Taxian Yuan. Di alun-alun di depan Taxian Yuan ini berdiri cukup banyak orang muda berpakaian orang kaya, mereka semua direkomendasikan untuk masuk sekolah. Namun, saat ini Fang Han mengenakan pakaian brokat, dan tampak bermartabat, terutama karena dia telah berhasil menembus tingkat ke-6 tahap Qi. Kami bahkan tidak bisa membawa pelayan, lalu siapa yang akan mengurusi kebutuhan sehari-hari? Apakah harus dilakukan sendiri? Tanya seorang pangeran. Dan ternyata pangeran itu adalah Liu Kang. Setelah kamu memasuki sekolah dan menjadi murid, makananmu akan disediakan dewan sekolah. Mereka akan memberikan segel pakaian bersih, segel penghindaran debu, dan segel api roh. Hanya dengan menerapkan segel pada tubuh Anda, pakaian akan segera bersih 10 kali lipat. Makanan yang disediakan semuanya makanan kelas atas. Tunggu sampai kalian menjadi murid luar sekte Yuhua. Tes masuk bukanlah hal yang mudah dilalui. Apakah kalian percaya pada kekuatan kalian bisa mengalahkan boneka mistis? Tanya seorang gadis berusia 15/16 tahun. Putri Hongyi, sepertinya kamu yakin dengan kemampuanmu bisa mengalahkan boneka mistis dan lulus ujian masuk sekte. Tentu saja, konon, kekuatan boneka ini sangat hebat,
3-5 kali lebih kuat dari tubuh praktisi biasa, sehingga sangat sulit dikalahkan. Fang Han yang mendengar ini, hatinya berangsur-angsur cemas. Pada saat ini, pintu besar Taexian Yuan perlahan terbuka. 2 orang anak muda mengenakan gaun air dan api, mereka berkata, "Ujian masuk murid luar hari ini dimulai sekarang. Semua yang berpartisipasi dapat masuk sekarang." Segera, semua murid satu persatu memenuhi ruangan. Diam. Saat Fang Han hendak masuk, dia terhalang. "Aku tidak memiliki kesan kamu memiliki salah satu tempat. Siapa namamu?" "Aku direkomendasikan oleh Purple Lightning Peak. Ini surat rekomendasi saya." Fang Han buru-buru mengeluarkan tanda tangan Fang Qingsui. Setelah mendengar nama Purple Lightning Peak, kedua orang itu terkejut sesaat. "Kamu tunggu di sini, saya akan melaporkan ini kepada guru yang bertanggung jawab atas ujian ini." Dari dalam aula, Brother Ting, menurutmu, berapa murid yang akan lulus ujian kali ini? Dari cara saya melihatnya, mereka semua tidak buruk, mereka semua adalah murid terkemuka semua kerajaan. Jika tidak berhasil lulus, mereka adalah aib. Namjen, bagi mereka untuk menjadi murid pelataran dalam sangat sulit. Jika di tengah-tengah mereka ada 1 atau 2 orang jenius memasuki pelataran dalam, maka aku akan mendapatkan banyak pujian. Saat administrator tes mengobrol, tiba-tiba pemuda Yabek sebelumnya berlari, dan mengeluarkan surat rekomendasi Fang Qingsui. "Apa? Puncak petir ungu? Bukankah itu Fang Qingsui merekomendasikan klannya bulan lalu? Mengapa ada rekomendasi lain hari ini? Setelah dipromosikan menjadi murid sejati, apakah dia telah memutuskan bahwa sekolah Yuhua adalah miliknya untuk diperintah?" teriak seorang administrator dengan marah. "Su, hati-hati, Fang Qingsui sangat kejam. Hanya sebulan sebelumnya, dalam konflik dengan Jade Fire Peak, dia secara berturut-turut membunuh 8 murid pengadilan luar. Dia tidak boleh tersinggung, apalagi, lihat surat-suratnya. Jika saya tidak salah, dia di tingkat keempat, Yin Yang, dari alam surgawi," kata seorang administrator. "Saya mendengar bahwa ketika Fang Qingsui adalah seorang murid pelataran dalam, selama penugasan, dia bertukar pukulan dengan putra pertama Kaisar Iblis, Komandan Iblis Ying Tian King. Setelah pertukaran ini, dia segera memasuki alam surgawi, dan menjadi murid sejati." Seorang administrator menyatakan, "Pergi dan biarkan Fang Han masuk. Biarkan dia menguji dengan yang lain. Jika dia tidak bisa lewat, maka kirim dia kembali ke Purple Lightning Peak." Kemudian, Fang Qingsui tidak akan memiliki apa-apa lagi untuk dikatakan. Untuk lulus ujian, itu adalah tanda orang yang berbakat. Bersambung.